Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita bersatu kembali pada ibadah di tempat kita masing-masing, memperingati perayaan Jumat Agung. Ya, kita siapkan hati kita berkumpul, biar apa yang kita kerjakan pagi hari ini dapat mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kau Tuhan kami yang bertahta atas kehidupan kami, terima kasih Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan buat kami dapat berkumpul walaupun kami berbeda-beda tempat Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami memiliki hati, kerinduan dan motivasi yang benar ketika kami datang kepada Tuhan, kami percaya Tuhan hadir. Tuhan mampu untuk menjamah melawat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan dimanapun kami berada. Dan biar pagi hari ini dalam perayaan yang indah ini Tuhan, kami dapat mengenang bagaimana Tuhan terlebih dulu mengasihi kehidupan kami, bagaimana Tuhan menyelamatkan kami, menebus kehidupan kami dari segala kesia-siaan. Ampuni segala ketidaktepatan kehidupan kami Tuhan. Biar apa yang kami lakukan pagi hari ini sepenuhnya dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami ingin buka ibadah kami ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama nyatakan di hadapan Tuhan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Ku nyatakan kepada Dia, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau sembah Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Ku mau menyembah-Mu. Engkau yang kami sembah, Engkau sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari bawa hatimu sembah Dia. Oh haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang layak. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, walau kami terpisah satu dengan yang lain, ya kami percaya Engkau selalu ada bersama kami dimanapun kami berada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah dan tinggikan, kami muliakan nama-Mu. Hanya Yesus yang kami sembah, hanya Yesus yang kami agungkan. Dimuliakanlah ya Tuhan. Kami hati kami bawa Engkau Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kekurangan kami. Yesus Allah yang mulia, kami percaya Tuhan ada kuasa ketika kami memuji, ketika kami menyembah. Membawa hati kami kepada-Mu Tuhan. Oh Yesus Allah yang mulia, Maha kuasa Engkau, Maha terima kasih buat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa besar Engkau mengasihi kami, betapa besar Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau telah membuktikan betapa Engkau mencintai kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami seringkali menyakiti hati-Mu Tuhan, melalui apa yang kami kerjakan, perkataan kami, tingkah laku perbuatan kami. Ampuni kami Bapa. Oh Yesus Allah yang mulia, Allah yang baik.
Engkau. Oh, Terima kasih. karya-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Nyatakan kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang terindah. Oh, hati-Mu Tuhan, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
sebab Dia telah berikan karya yang terbesar di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa, terlalu besar pengorbananmu Tuhan. Sebuah karya yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Oh, terima kasih Tuhan. kami mau hidup kami kepadamu. Yesus Tuhan, Allah yang mulia, layak dipuji dan anugerah-Mu Tuhan, layak disembah. Kau melihat hati-hati kami Tuhan, yang sering kami melukai hati-Mu Tuhan. Kami segala pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar kami dapat menghayati kebaikan-Mu, kami dapat menghayati pengorbanan-Mu Tuhan. Sebab karya-Mu yang telah Kau kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib mampu menebus setiap kami Tuhan dari segala kesia-siaan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Karya yang besar, karya yang ajaib, sebuah peristiwa yang tak terbantahkan, yang tak pernah tergantikan. Oh Tuhan, mari ajak kami dapat berkorban, menyalipkan segala keinginan kami, hawa nafsu kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengenal Engkau Tuhan, dan kami percaya Kau melihat ketulusan hati setiap pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang penuh rahmat dan kasih karunia, kami tahu bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Karena itu kami bersyukur karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Peringatan Jumat Agung mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu dalam dan tak terhingga atas kami. Kami adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Engkau. Pengorbanan tubuh dan darah-Mu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena itu akan mengerjakan pembaruan di dalam kehidupan kami untuk terus hidup bagi kemuliaan Allah. Bapa, kami terus naikkan pujian syukur kami, bukan hanya pada saat sekarang ini, tapi di saat-saat yang akan datang. Bahkan di masa-masa yang sulit sekalipun, kami boleh berhadapan apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh mengingat kasih Tuhan yang cukup buat kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang peduli atas kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Dan karena itu biarlah kami berlimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Saat ini kami datang merendahkan hati. Kami mau membuka hati kami kepadamu. Kami mau memberikan perhatian kami untuk mendengar suara kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar akan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus Tuhan dan kekasih kami panjatkan doa kami kepadamu. Haleluya. Semua kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang saya kasihi. Pada kesempatan peringatan Jumat Agung ini, marilah kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang bertema kasih Allah yang menyelamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita membaca di dalam Yesaya pasal 53 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang kelima. Firman Allah berkata demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diperhadapkan dengan penderitaan, kesusahan, bahkan sakit penyakit dan kematian. Firman Allah berkata, sebab upah dosa ialah maut, dan manusia sepantasnya untuk mendapatkan maut akibat dosanya. Tetapi Allah begitu mengasihi manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Ia merancangkan kebaikan atas manusia dengan rancangan karya keselamatannya melalui pribadi anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Peristiwa Paskah di masa yang lampau berbicara sebuah apa yang akan terjadi di kemudian hari, yaitu karya keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Percikan darah yang ada di ambang pintu yang menyelamatkan umat Israel dari malaikat maut. Lambang percikan darah dari korban anak domba melambangkan korban
Tuhan Yesus Kristus yang melalui korbannya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, peristiwa Jumat Agung mengingatkan kita betapa banyak penderitaan, penganiayaan, sampai kepada kematian di kayu salib yang dialami oleh Yesus. Orang-orang menuduh dia. Alkitab mencatat ia dihina. Ia dihindari orang. Ia penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Bahkan ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia. Tetapi sesungguhnya kata firman Tuhan, bukan karena ia salah, bukan karena ia melakukan kejahatan, tetapi sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Mengapa semua ini diizinkan dialami oleh Yesus? Semata-mata karena Allah merancangkan kebaikan atas kita melalui peristiwa pengorbanan Yesus Kristus, yang olehnya Allah merancangkan keselamatan umat manusia yang terancam binasa oleh karena berdosa. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, betapapun sulit keadaanmu hari-hari ini, betapapun berat kehidupanmu hari-hari ini, dengan wabah COVID-19 yang terjadi, percayalah bahwa Allah merancangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Allah merancangkan kebaikan atas umat manusia. Di berbagai belahan penjuru dunia, melalui kejadian wabah COVID-19 ini, banyak orang yang mencari Tuhan. Banyak orang yang mengingat kepada Tuhan. Banyak orang yang berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah rasa ketakutan dan kecemasan yang luar biasa, pada akhirnya manusia mengingat kepada Allah Sang Pencipta dan Penguasa alam semesta. Di saat ketika penyebaran COVID belum dapat dikendalikan, kita percaya bahwa ada Allah di atas segala-galanya yang tetap mengendalikan segala sesuatunya. Dokter menyarankan para pasien agar banyak berdoa. Para tenaga medis berdoa di rumah sakit karena mereka menyadari bahwa pertolongan dari Tuhanlah yang sanggup menolong setiap orang yang menderita COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita percaya bahwa Allah merancangkan kebaikan dalam kehidupan kita semua. Karena itu, tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Kita punya Allah yang mengasihi kita. Kasih-Nya menyelamatkan kita. Kasih-Nya merancangkan kebaikan bagi kita. Amin. Hal yang kedua yang bisa kita renungkan pada kesempatan ini adalah betapa Allah sangat mengasihi kita. Dari nats bacaan yang tadi kita telah baca, di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kelima, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpakan kepadanya. Dari ayat ini tersirat sebuah rancangan Allah yang indah atas kehidupan kita, yaitu untuk menyelamatkan kita di balik peristiwa hukuman, penderitaan yang ditimpakan kepada Yesus. Hal ini menyiratkan betapa Allah sangat mengasihi kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 32. Roma 8 ayat yang ke-32. Firman Allah berkata demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dari nats bacaan ini tersirat betapa besar kasih Allah kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, betapapun berat kehidupanmu saat ini, kita punya Allah yang mengasihi kita begitu luar biasa. Yakinkanlah pada dirimu bahwa Allah sangat mengasihi engkau. Dan Allah yang sangat mengasihi kita tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Dia hadir dan bersama dengan Tuhan yang mengasihi kita, maka kita akan dapat melalui setiap persoalan demi persoalan. Bahkan kita yakin akan dapat mampu melalui pandemi wabah COVID-19 ini dalam kemenangan. Untuk itu kita percaya bahwa Allah yang sangat mengasihi umat manusia akan mengulurkan tangannya, membuat jalan saat tidak ada jalan, untuk menolong umat manusia di dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Hal yang ketiga yang bisa kita renungkan di dalam Roma pasal 8 ayat 31, 33 dan 34. Dikatakan oleh firman Allah demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, hal yang ketiga yang bisa kita renungkan, Allah pembela kita. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah sang pembela yang agung. Allah yang siap untuk menolong kita. Bahkan ayat 32 yang tadi sebelumnya kita sudah baca. Kalau Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimanakah mungkin Ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu bagi kita? Jadi Ia siap menolong kita. Ia tidak segan-segan untuk memberikan pertolongannya kepada engkau dan saya. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Ingat, engkau punya pembela, yaitu Allah pencipta alam semesta,
yang mengatasi segala perkara. Jangan takut, jangan gentar. Taruhlah harapanmu kepada Allah. Andalkanlah Dia. Percayakanlah hidupmu kepadanya. Maka engkau akan melihat pembelaan Tuhan berlaku dalam hidupmu. Firman Allah tadi berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jika Allah ada di pihak engkau, ketika kita diperhadapkan dengan wabah COVID-19 sekalipun, kita percaya Allah sanggup untuk memberikan perlindungan atas engkau. Allah sanggup untuk memberikan pertolongan kepadamu. Bahkan kepada mereka yang dinyatakan positif COVID-19. Itu bukan akhir dari kehidupanmu. Banyak orang yang sembuh. Dan engkau memiliki pengharapan di dalam Tuhan untuk sembuh. Dan Allah sebagai pembela akan menolong, mengulurkan tangannya. Sehingga engkau mampu bertahan. Dan engkau menjadi kuat. Bahkan engkau dipulihkan kesehatannya. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Kita punya Allah pembela kita. Karena itu, mari dekatkanlah dirimu kepada Sang Pembela. Karena hanya dekat dengan Tuhan, tempat perlindungan dan pertolonganmu, engkau akan aman. Mari kita lakukan bagian kita. Dalam apapun yang sedang kita hadapi, jangan lupa, selain kita mengandalkan Tuhan, dan pasti Tuhan akan menolong dan melakukan bagiannya. Tapi jangan lupa pula, lakukanlah bagian kita. Tetap tinggal di rumah. Melakukan social dan physical distancing. Sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita bersyukur bahwa kita masih tetap bisa beribadah. Apapun yang terjadi tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun yang terjadi tidak dapat menghalangi kita untuk tetap mencari Tuhan. Kita datang kepadanya, kita berlindung kepadanya, kita percaya kepadanya. Maka kita akan melihat pertolongannya indah.